Desa Cantik, Desa Kinta Statistik, Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang, pelopor Desa Cantik di Kabupaten Tegal. Apa dan bagaimana kisahnya? Dari studio Mini BPS Kabupaten Tegal, kita sambut host kita. Halo Sobat Data, ketemu lagi di Olos, obrolan seputar statistik. Iya, bagaimana nih kabar Sobat Data hari ini? Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan hari ini kita juga akan membahas Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Siapa tamu kita? Yuk, mari kita lihat bersama. Nah, bersama kita hadir di sini Bapak PLT Camat Balapulang, Bapak Muhammad Syahbudin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, Mbak Martin ya. Alhamdulillah. Ya, selain Bapak PLT Camat, kita juga kedatangan tamu Bapak Kepala Desa Pagerwangi. Selamat sore Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Semangat dengan desa cantiknya ya Bapak. Semangat luar biasa. Iya. Untuk tahun 2025 ini sebenarnya Desa Cantik ini dari BPS itu ada program untuk di Kecamatan Balapulang, gitu Bapak. Nah, betul. Sebenarnya kenapa sih Pak Camat ini tertarik Pak dengan Desa Cantik? Jadi begini Bu Martin, langsung ya ini ya. Ya, jadi begini, terkait dengan data. Dulunya kami di Bapeda. Jadi apabila dengan datanya bagus, itu pembangunan akan lebih efektif. Intinya itu. Jadi begitu kami turun ke kecamatan di desa, itu mayoritas desa itu belum memiliki data PNPA yang bagus. Sehingga keputusan-keputusan diambil dalam menentukan program dan kegiatan, tentunya untuk sosial ekonomi, seperti stunting, kemudian BLT, RTLH, itu belum berdasarkan data yang akurat. Jadi mungkin masih berdasarkan data-data yang ada hanya dari puskesmas gitu, kemudian dari Perkim itu. Nah, itu akan lebih tepat apabila desa itu memiliki data mandiri. Jadi Pak Kades bisa menentukan, yang berhak mendapatkan PMT untuk stunting ini. Ya. Stunting itu dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin rumahnya sudah tidak layak. Berarti ada 2 program yang bisa mengintervensi sasaran tersebut, RTLH dan juga PMT. Seperti itu. Ya. Dengar-dengar di Kecamatan Balapulang itu ada program namanya Balapulang Satu Data dari Desa gitu ya Pak. Boleh cerita sedikit nggak Pak? Spill gitu Pak. Ya, sedikit. Jadi nama itu memang bareng-bareng ya. Ini tercetus kami dan juga kolaborasi dengan BPS. Jadi secara secara konsep memang intinya kita pengen mengintegrasikan data, integrasi data. Jadi semua desa itu punya data penduduk, by name, by address, dan juga ada layar-layar di atasnya mungkin terkait dengan sosial ekonomi ya, ada kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kami ingin data itu terintegrasi di level kecamatan, dan juga nantinya mungkin itu bisa terintegrasi di level kabupaten. Jadi tidak hanya Balapulang satu data, tapi Kabupaten Tegal satu data. Amin. Berarti ini dalam tahun 2025 harapan Bapak ini satu kecamatan semua desa diikutkan dalam program Desa Cantik, ngoten ya Pak? Betul. Ya. Dan perlu diketahui kita bersama bahwa program Desa Cantik ini memerlukan atensi partisipasi aktif Pak dari desa, dari masyarakat, sehingga kita dari masyarakat desa, pemerintahan kecamatan dan BPS kita bisa saling kolaborasi untuk mewujudkan harapan yang tadi Bapak sampaikan. Amin. Ya, mudah-mudahan harapannya bisa terwujud di tahun ini ya Bapak. Amin. Iya, seperti halnya di Desa Pagerwangi, Balapulang, itu kita sudah melakukan pembinaan di tahun 2024 dengan Pemdes yang dipimpin oleh Bapak Waluyang, Pak ya. Boleh Pak cerita sedikit Pak bagaimana pembinaan yang kita lakukan bersama di tahun 2024 terkait Desa Cantik? Ya,
Eh, Sebetulnya Desa Cantik itu di awal juga saya nggak tahu apa ya namanya Desa Cantik. Ternyata setelah di dalamnya itu kan Desa Cinta Statistik. Awalan juga memang ya tertarik nggak tertarik ya yang namanya data ya gitu. Cuman karena memang salah satu kesempatan bagi kami di desa itu untuk lebih memperkaya terkait dengan wawasan, terus termasuk juga ternyata data itu memang sangat penting lah. BPS sendiri di awal dari mulai perkenalan pertama sampai dengan pembinaan itu juga sangat luar biasa. Dan pengalaman yang kami peroleh bersama teman-teman yang ada di desa, baik saya, Pak Sekdes, Kasih, KU, dan bahkan kami juga dengan mbak-mbak yang memang notabene adalah anggota PKK, kader posyandu kesehatan, itu bisa mendapatkan banyak wawasan tentang apa sih itu statistik. Mungkin banyak lah. Kalau untuk pembinaannya ya dari BPS sangat all out lah untuk Desa Pagerwangi. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, semua program ini bisa terlaksana juga atas kerjasama yang baik ya Pak ya, Iya, antara betul. pihak pemerintah desa dan tentunya yang paling dasar adalah pencari datanya Bapak ya. Betul. Pencari datanya di mana harus memiliki tekad yang kuat ya untuk bisa mencari memang data dasar untuk desa. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak, apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Desa Pagerwangi saat untuk sukseskan Desa Cantik ini Pak, dari awal pendataan sampai dengan akhirnya dapat nih data desa gitu Pak. Iya. Ya memang awal itu ya kita harus tahu dulu ya apa tujuan dari statistik itu, di mana dari BPS sendiri itu kan memang sudah mempersilahkan kepada desa apa saja yang nanti akan didata dan menjadi prioritas pendataan. Di awal ya memang kami yang pertama adalah bagaimana melihat situasi warga kami dulu dan siapa yang menjadi agen statistik yang memang akan terjun di lapangan. Berangkat dari pengalaman karena memang kami juga aktif dengan di bidang kesehatan, di mana ternyata ada 10 anggota posyandu ataupun kader kesehatan memang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan pendataan di kesehatan. Nah, begitu kami komunikasi dan akhirnya bersepakat bersama dengan BPS untuk menunjuk agen statistik yang sudah disepakati, ya pertama mereka juga yang menjadi kekhawatiran adalah di desa ya, semua desa ya. Ketika berbicara menanyakan KK, KTP, maka yang timbul adalah saya akan mendapatkan bantuan apa? Itu pasti, sudah pasti. Iya, itu kendalanya. Iya, itu sudah pasti. Dan mereka kebanyakan adalah akan trauma di awal. Ya. Tapi kita kumpulkan ngobrol bareng juga waktu itu juga dengan Pak Kepala juga, Bu Diana juga memberikan gambaran tentang Desa Cinta Statistik. Sehingga alhamdulillah kesulitan yang dihadapi di lapangan oleh teman-teman ini kita kerjasama yang baik lah intinya. Jadi setiap kesulitan yang ada, terus barangkali ada warga yang memang nggak mau didata ya kita juga perlahan. Tapi alhamdulillah sampai dengan dari mulai pendataan sampai deadline waktu yang sudah ditentukan, alhamdulillah bisa semua warga sudah terdata semua dan responnya juga luar biasa sangat bagus. Iya. Ya, berarti edukasi tentang pentingnya kesadaran statistik itu sangat penting ya Pak. Sangat penting sekali. Masyarakat ya. Iya, Pak. betul. Kalau boleh tahu Pak, selama pembinaan Desa Cantik itu program-program apa sih Pak yang sudah dicapai oleh Desa Pagerwangi? Iya, sebetulnya ada 4 program ya yang memang menjadi prioritas. Cuman kan nggak mungkin semua program itu bisa terlaksana. Yang pertama adalah kami memiliki data itu memang ya
ada yang dari dinas kependudukan, ada yang dari Kementerian Dalam Negeri, juga dari dinas sosial gitu. Tapi desa itu nggak punya data. Karena yang dulu kan Reksosek juga yang dari BPS. Tapi kan kita nggak punya datanya. Sedangkan kadang misalkan kita butuh berapa jumlah penduduk keseluruhan. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Berapa anak usia sekolah, jenjang pendidikan, sampai berapa lansia, termasuk mungkin kriteria yang inilah. Berarti yang menjadi prioritas adalah pertama adalah data tentang kependudukan, by name, by address. Yang kedua, terkait juga dengan seringnya Pak Kades itu kan mengeluh tentang bantuan yang datang di desa. Sering saya sampaikan bahwa kebanyakan itu tidak tepat sasaran karena desa itu tidak memiliki data yang memang versinya desa. Yang ada adalah versinya baik Dinsos atau OPD-OPD yang memang di atasnya. Lah, ketika untuk menentukan kebijakan siapa yang nanti akan mendapatkan RTLH, terus mungkin bantuan PKH, BPNT, kita nggak punya data seperti itu. Matengnya sudah dari sana lah. Ketika kita memiliki data penduduk sudah, kemiskinan itu kan relatif. Yang tahu persis tentang kemiskinan itu modelnya kayak kan berarti kan BPS dan yang melaksanakan itu sendiri. Kenyataannya di lapangan miskin tapi motornya 2. Sering terjadi ya Mas. Udah banyak kan kayak gitu. Iyalah, itu kan akhirnya dari pendataan penduduk, klasifikasi kemiskinan, maka 2 itu bisa diselesaikan. Terus tambahannya adalah tentang data pekerjaan atau apa yang sekarang pengangguran, yang mana di situ banyaknya warga kan tidak teridentifikasi. Kadang dari dinas terkait ada kegiatan pelatihan misalkan, tapi ternyata kita nggak punya datanya siapa saja yang memang membutuhkan pelatihan. Nah, berarti jumlah pendataan penduduk, klasifikasi kemiskinan, dan data pengangguran atau pekerja. Sementara sih baru 3 kemarin. Dan alhamdulillah sih kayaknya sudah semua ya, cuman tinggal mengupdate saja. Mungkin. Berarti memang desa itu sangat memerlukan data ya Pak untuk beberapa program yang memang lebih detail mengacu kepada masyarakat desa gitu ya Pak ya. Sudah pasti. Karena contoh kita untuk menentukan untuk bantuan BLT saja. Kalau misalkan mengacunya misalkan kayak data yang dari DTKS itu satunya lagi yang kemiskinan ekstrim. Setelah kami buka pelajari kemiskinan ekstrim ternyata kebanyakan adalah usia produktif. Maka kita tidak mengambil data tersebut, maka kita ambilnya adalah data lokal. Misalkan kayak lansia, terus difabel, terus kakak mandiri lah. Kalau kita sudah punya datanya dan memang kita sinkronkan dengan data di Dinsos dan kita clear kan kita juga menentukannya enak kayak gitu. Yang jelas desa itu sebetulnya sangat membutuhkan sekali. Contoh berapa rumah yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, RTLH berapa. Kalau sudah punya, kita tinggal komunikasikan, oh di RT ini ada, termasuk jamban. Berapa yang belum punya jamban. Sampai kemarin itu detail sampai ke sampah, alhamdulillah sudah sampai ke situ. Ya. Bahkan ada yang berapa orang yang masih membuang sampah di sungai. Ya. Ternyata sudah sampai ada segitu, ya. Ya saya sendiri nggak sampai berpikir, tapi ternyata di pendataan itu sampai ke situ. Iya, mungkin semacam itu. Jadi sangat terbantu sekali dengan adanya program Desa Cantik ini ya Pak, untuk sangat membangun data dari desa. Dari desa. Dan jeripayah Desa Pagerwangi ini perlu Sobat Data ketahui juga tidak semata-mata langsung jadi gitu ya Pak, yang perlu pengorbanan yang berdarah-darah mungkin ya. Prosesnya panjang. Iya, prosesnya panjang dan butuh effort yang luar biasa. Tapi effort ini juga tidak sia-sia ya Pak, karena Desa Pagerwangi menempati urutan 10 besar
Desa cantik di Jawa Tengah Oh ya, ya, terima kasih. luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, ini bayaran yang luar biasa ya Pak ya, dengan Ya, pengorbanan yang selama ini. Jadi selain dapat penghargaan itu, desa juga memiliki data yang agar program-program pemerintah desa itu bisa tertuju secara akurat gitu ya Pak iya, ya. mudah-mudahan semacam itu. Ya, Ya. mudah-mudahan harapannya bisa tercapai. Ya. Nah, bagaimana di Kecamatan Balapulang Pak? Program apa saja yang ingin nantinya digunakan di desa cantik ini di tahun 2020? Oke, berarti begini, kita lihat dulu kecamatan fungsinya seperti apa ya. Jadi kecamatan itu fungsinya adalah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa. Jadi kami itu menyelaraskan program-program pemerintah kabupaten dengan desa. Jadi ini program yang dilaksanakan pencanangan desa cantik dulu ya. Jadi kecamatan dengan adanya satu embrio contoh Pagerwangi di Balapulang, kami ingin seluruh desa di Balapulang itu menjadi desa cantik gitu. Dan secara APBDes ya, APBDes dari 20 desa itu sudah mengalokasikan anggaran untuk desa cantik. Tinggal ini pelaksanaan. Ini PR-nya di pelaksanaan. Karena di pelaksanaan kita terbatas dengan SDM, sumber daya, baik sumber daya uang maupun tenaga. Saya yakin kalau dulu hanya satu desa ya, Pagerwangi, mungkin dikeroyok teman-teman BPS, selesai. Nah, tapi ini dengan adanya berarti 19 desa, karena Pagerwangi sudah bisa mandiri ya, tinggal paling merubah apa namanya, menambah terkait dengan variabel-variabel pertanyaan aja. Nah, ini program kita 20 desa, nantinya programnya akan kita samakan dengan Pagerwangi. Jadi kita cloning. Yang penting desa itu sudah punya data penduduk dulu, terus kemudian kemiskinan dan pengangguran ya itu. Ya, Intinya itu pekerjaan dulu. itu, pengangguran juga. Kemiskinan dan pengangguran itu dulu. Nah, itu kenapa kita pengen seperti itu? Sebenarnya kita pengen nambah terkait dengan kesehatan, akan tetapi itu membutuhkan effort yang lebih banyak. Nah, nanti itu sebagai tambahan apabila data dasar itu sudah terpenuhi gitu. Jadi ini memang dulu berawal dari kami ini kan saya Sekcam PLT Camat ya. Saya itu ketua TPPS Kecamatan, Percepatan Penanggulangan Stunting. Nah, kami minta data untuk dulu ada program Ramah Seting untuk diberikan telur. Itu desa sulit untuk memberikan data PNBA balita tersebut. Kalau stunting kan ada dari Puskesmas juga ada, data dari BOK, itu terus dari Pemda ada, terus kemudian dari desa ada. Biar data itu tidak tumpang tindih sebenarnya. Nah, tapi kalau dengan adanya desa cantik ini, nantinya seluruh desa sudah punya data penduduk PNB address, khususnya nanti di sektor kesehatan ya sudah ada status kesehatannya seperti apa, kan sangat mudah. Gitu. Jadi, Pak Kades, ini loh, arahan dari pusat ada alokasi dana desa untuk stunting. Pak Kades sudah langsung tahu, oh yang stunting ada sekian, 5 membutuhkan, oh itu terkait dengan permasalahannya sanitasi, sudah kelihatan, oh ini terkait dengan ekonomi, jadi intervensinya tidak dipukul rata PMT semua gitu. Dan juga dari Pemda nanti kan tadi satu data dari desa ya di tingkat kecamatan. Nah, kami akan lebih mudah dalam mengontrol proposal-proposal. Contoh, kalau desa kan mengajukan proposal RTLH, ya di tingkat OPD itu sudah yang sudah agak apa ya memahami itu Perkim. Perkim itu dalam sistemnya Simprum ya kalau nggak salah ya. Simprum itu dia sudah menanyakan data EPPGPM. EPPGPM itu data stunting. Ya, nah nanti kalau misal data itu dari desa sudah ada, itu kan kelihatan data stunting, terus data RTH-nya seperti apa, data kondisi rumah, status ekonomi dan sebagainya. Kalau misal ada proposal naik ke kami akan lebih mudah untuk verifikasi. Seperti itu. Oh, 5, ini berarti yang terparah dari ekonomi, kesehatan, kemudian kondisi yang lain-lain, ini yang paling parah. Itu masuk oke. Jadi anggaran-anggaran yang
digelontorkan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran. Sebenarnya itu kuncinya. Ya, seperti itu. Dan saya rasa nggak hanya program stunting saja ya Pak. Iya, lain-lain program banyak. pemerintah Itu yang baru salah satu ya. bersumber data dari desa. Ya. Nah, alangkah enaknya, alangkah indahnya kalau desa tinggal klik-klik datanya sudah muncul, Betul. sudah tersedia. Iya. Dan program tepat sasaran gitu ya Pak. Itu Iya. mimpi kita bersama. Iya. Semoga mimpi kita bisa terwujud ya Bapak. Amin. Dengan kita bersinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun masyarakat akan sadar statistik sehingga nanti bermunculan program desa-desa Pagerwangi yang lain di Amin, Kabupaten amin, Tegal amin. untuk masyarakat Kabupaten Tegal lebih sejahtera. Sobat Data, demikian Olos kita kali ini. Terima kasih Sobat Data yang sudah menyaksikan Olos kita. Semoga tayangan kita bisa menginspirasi desa-desa menjadi desa cantik. Ya, sampai jumpa di Olos berikutnya dengan tema yang luar biasa. Olos, obrolan seputar statistik.